Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 269-270, atau episode 295-296, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Binatang buas itu memiliki kecerdasan yang sangat rendah, sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh lingkungan khusus Gunung Iblis. Mereka hanya ada untuk membunuh para penyusup. Karena itu, ketika mereka melihat seorang manusia tiba-tiba muncul di alun-alun, mereka secara alami menjadi gila. Seketika binatang itu menjadi bentuk yang buram dan bergegas menuju Luo Feng, dan ingin mencabik-cabiknya. Dan Luo Feng manusia yang muncul di samping beruang es telah bergegas langsung menuju pintu masuk saat dia muncul. Domainnya, awan yang tertutup pohon anggur bersentuhan dengan kaki menginjak tanah dan dengan keras, tanah di sekitar plaza bergetar, dan ia menjadi bintang jatuh yang bergegas menuju pintu masuk. Saat ia bergegas, sekelompok besar binatang buas yang marah melolong berusaha mengejar di belakangnya. Batang panjang hitam tiba-tiba muncul, hanya itu. Di pintu masuk, gorila batu yang tinggi dan kokoh memegang tongkat panjang hitam tebal seperti pemain baseball, dia menciptakan angin puyuh saat dia melambaikannya. Binatang es yang kuat segera hancur, karena sejumlah besar pecahan es tersebar jauh ke kejauhan dan terlempar keluar dari cahaya putih. Semua binatang buas menatap Luo Feng dengan ganas, bergegas ke arahnya. Namun, gorila batu berdiri di pintu masuk, auranya kuat dan kuat, tidak peduli berapa banyak yang datang, itu tidak masalah. Binatang buas ini benar-benar bodoh. Berdiri di sana dan menatap sejumlah besar binatang buas yang bergegas, Luo Feng berseru. Saat mereka melihatku, mereka semua dengan marah bergegas. Bahkan setelah mengetahui tidak ada harapan mereka masih mencoba. Untungnya cahaya melindungi istana, membuat triliunan binatang buas di luar tidak bisa masuk. Pada waktu itu, plaza itu tidak memiliki apa-apa selain pecahan es yang pecah, dengan hanya satu binatang yang tersisa, yaitu beruang es. Semua binatang lain dihancurkan oleh gorila batu setelah mereka dengan terburu-buru masuk. Istana itu tinggi dan megah, hampir seperti gunung, Luo Feng tampak kecil di dalamnya. Ini adalah istana warisan, di mana aku memasukinya. Luo Feng mengenakan baju perak di luar dan awan menghubungi baju besi anggur di dalam, dia dengan hati-hati menginjak ke dalam dan memeriksa istana besar, ada sejumlah besar kabut hitam, di kejauhan, batu-batu hitam itu sesekali mengembun dan kemudian meleleh dan hilang. Gorila batu itu memandang Luo Feng, memeluk tongkat panjang hitamnya dan berhenti bergerak di sudutnya. Aneh sekali, Luo Feng melihat pemandangan yang dipenuhi kabut hitam. Babata, apakah kamu menemukan misteri tempat ini? Tidak dapat mendeteksi. Sinyal pemindaian aku benar-benar terhalangi, kata Babata. Apa? Luo Feng terkejut. Perangkat pemindaian Babata sangat mahal, meskipun wilayahnya kecil, hanya 20 km. Itu adalah sesuatu yang digunakan Huyanbo di daerah rahasia yang berbahaya. Itu dapat digunakan di banyak daerah rahasia. Namun di dalam istana warisan ini, sinyalnya tertahan. Tiba-tiba suara ledakan terdengar. Di dalam istana, gemuruh terjadi di dalam area kabut hitam, setelah itu suara misterius bisa terdengar, kombinasi suara membentuk suara yang sangat misterius, membuat Luo Feng merasa sangat nyaman. Ini dia, pikir Luo Feng, ketika dia melihat 32 istana, dia mendengar suara ini. Suara itu bergema sepanjang waktu. Istana sangat berubah. Sepotong batu hitam tiba-tiba melayang di depannya dengan kata-kata aneh, pukulannya mirip dengan ukiran sebelumnya, Luo Feng sama sekali tidak mengenali kata-kata itu. Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 269-270, atau episode 295-296, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya.
Binatang buas itu memiliki kecerdasan yang sangat rendah, sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh lingkungan khusus Gunung Iblis. Mereka hanya ada untuk membunuh para penyusup. Karena itu, ketika mereka melihat seorang manusia tiba-tiba muncul di alun-alun, mereka secara alami menjadi gila. Seketika binatang itu menjadi bentuk yang buram dan bergegas menuju Luo Feng, dan ingin mencabik-cabiknya. Dan Luo Feng manusia yang muncul di samping beruang es telah bergegas langsung menuju pintu masuk saat dia muncul. Domainnya, awan yang tertutup pohon anggur bersentuhan dengan kaki menginjak tanah dan dengan keras, tanah di sekitar plaza bergetar, dan ia menjadi bintang jatuh yang bergegas menuju pintu masuk. Saat ia bergegas, sekelompok besar binatang buas yang marah melolong berusaha mengejar di belakangnya. Batang panjang hitam tiba-tiba muncul, hanya itu. Di pintu masuk, gorila batu yang tinggi dan kokoh memegang tongkat panjang hitam tebal seperti pemain baseball, dia menciptakan angin puyuh saat dia melambaikannya. Binatang es yang kuat segera hancur, karena sejumlah besar pecahan es tersebar jauh ke kejauhan dan terlempar keluar dari cahaya putih. Semua binatang buas menatap Luo Feng dengan ganas, bergegas ke arahnya. Namun, gorila batu berdiri di pintu masuk, auranya kuat dan kuat, tidak peduli berapa banyak yang datang, itu tidak masalah. Binatang buas ini benar-benar bodoh. Berdiri di sana dan menatap sejumlah besar binatang buas yang bergegas, Luo Feng berseru. Saat mereka melihatku, mereka semua dengan marah bergegas. Bahkan setelah mengetahui tidak ada harapan mereka masih mencoba. Untungnya cahaya melindungi istana, membuat triliunan binatang buas di luar tidak bisa masuk. Pada waktu itu, plaza itu tidak memiliki apa-apa selain pecahan es yang pecah, dengan hanya satu binatang yang tersisa, yaitu beruang es. Semua binatang lain dihancurkan oleh gorila batu setelah mereka dengan terburu-buru masuk. Istana itu tinggi dan megah, hampir seperti gunung, Luo Feng tampak kecil di dalamnya. Ini adalah istana warisan, di mana aku memasukinya. Luo Feng mengenakan baju perak di luar dan awan menghubungi baju besi anggur di dalam, dia dengan hati-hati menginjak ke dalam dan memeriksa istana besar, ada sejumlah besar kabut hitam, di kejauhan, batu-batu hitam itu sesekali mengembun dan kemudian meleleh dan hilang. Gorila batu itu memandang Luo Feng, memeluk tongkat panjang hitamnya dan berhenti bergerak di sudutnya. Aneh sekali, Luo Feng melihat pemandangan yang dipenuhi kabut hitam. Babata, apakah kamu menemukan misteri tempat ini? Tidak dapat mendeteksi. Sinyal pemindaian aku benar-benar terhalangi, kata Babata. Apa? Luo Feng terkejut. Perangkat pemindaian Babata sangat mahal, meskipun wilayahnya kecil, hanya 20 km. Itu adalah sesuatu yang digunakan Huyanbo di daerah rahasia yang berbahaya. Itu dapat digunakan di banyak daerah rahasia. Namun di dalam istana warisan ini, sinyalnya tertahan. Tiba-tiba suara ledakan terdengar. Di dalam istana, gemuruh terjadi di dalam area kabut hitam, setelah itu suara misterius bisa terdengar, kombinasi suara membentuk suara yang sangat misterius, membuat Luo Feng merasa sangat nyaman. Ini dia, pikir Luo Feng, ketika dia melihat 32 istana, dia mendengar suara ini. Suara itu bergema sepanjang waktu. Istana sangat berubah. Sepotong batu hitam tiba-tiba melayang di depannya dengan kata-kata aneh, pukulannya mirip dengan ukiran sebelumnya, Luo Feng sama sekali tidak mengenali kata-kata itu. Tiba-tiba dia terkejut ketika dia melihat kata-kata misterius di atas batu, aku belum pernah melihat kata-kata ini sebelumnya, namun aku dapat dengan jelas memahami apa artinya, itu tidak bisa dipercaya. Kata-kata terus muncul dan menghilang. Setelah beberapa saat, Luo Feng akhirnya mengerti semua yang dikatakannya. Iblis catatan umum. Kelemahan. 157.672. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Kata-kata misterius yang muncul di batu, secara ringkas, mengatakan ini. Sejak kelahiran tanah terlarang catatan iblis ini, kamu adalah orang nomor 157.672 yang datang untuk menerima ini, mereka yang memiliki hak untuk menerima warisan catatan iblis. Segala bentuk kehidupan dengan jiwa dapat menerimanya. Namun sejak kelahiran tempat ini, tidak ada yang pernah sepenuhnya menerima warisan penuh, menerima gelar umum catatan iblis. Catatan umum iblis, baik itu bentuk kehidupan daging dan darah, energi, logam dan lain-lain, yang utama adalah bahwa hidup harus memiliki jiwa, siapapun dapat menjadi catatan umum iblis berharga.
Catatan umum, unik, dan tak tertandingi. Sejak kelahiran alam semesta, ditetapkan bahwa hanya akan ada satu. Ketika saatnya tiba bahwa seseorang dapat sepenuhnya menerima warisan penuh, menjadi jenderal catatan iblis, seluruh tanah terlarang ini akan hancur. Bekerja keras untuk menjadi jenderal catatan iblis, ikuti langkah-langkah warisan di samping, perlahan-lahan menaiki jalan untuk menjadi pejuang absolut di alam semesta. Di istana, kabut hitam bergemuruh, suara mistis itu bergema di seluruh istana besar, secara bersamaan, perubahan yang terus terjadi di dalam istana menghasilkan tangga batu hitam selebar 3 mil di ujung kabut hitam, setiap penerbangan memiliki ukiran aneh, dan cahaya emas yang bersinar. Manusia Luo Feng berdiri di depan tangga dan terdiam sesaat. Apakah ada bentuk kehidupan, selama dia memiliki jiwa, memiliki hak untuk menjadi catatan iblis resmi? Luo Feng memandang tangga misterius yang terbentuk dari kabut hitam yang berpisah, merasa kagum di dalam dirinya. Alam semesta itu misterius. Ini, Luo Feng sudah tahu sebelumnya. Umat manusia, memiliki total 1008 negara semesta, masing-masing dari mereka sangat luas. Para pemimpin negara-negara ini adalah makhluk yang tak terkalahkan dan abadi, dan bahkan ada makhluk yang lebih kuat yang menciptakan alam semesta virtual. Namun, umat manusia hanyalah satu dari triliunan ras di alam semesta, namun, ia adalah salah satu yang teratas. Ada beberapa pejuang puncak, dan juga beberapa yang mungkin tidak dianggap puncak, tetapi pada kenyataannya sangat kuat, seperti klan Mosa. Dalam hal kekuatan klan itu mungkin berada di 10.000 teratas. Seperti binatang bertanduk emas, dalam hal kekuatan, ia menempati peringkat 1 di atas. Namun jumlah mereka terlalu sedikit, tetapi itu tidak berarti mereka lemah. Triliunan ras. Alam semesta tanpa akhir. Area rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Warisan catatan iblis. Siapa yang meninggalkannya? Luo Feng melihat sekeliling, melihat kata-kata yang ditampilkan sebelumnya. Sentuhan manusia di sini sangat jelas, jelas itu ditinggalkan oleh makhluk luar biasa. Dari apa yang aku tahu, Gunung Iblis telah ada di sini jauh sebelum perusahaan alam semesta virtual telah menguasai wilayah awal absolut. Sejarah Gunung Iblis sangat kuno, seperti dunia sungai darah. Daerah rahasia alam semesta sangat misterius. Beberapa lingkungan terbentuk secara alami, namun permulaan absolut akan meninggalkan istana dan tempat latihan mereka, dan lain-lain. Makhluk-makhluk ini mungkin telah mengendalikan bagian-bagian seluruh wilayah rahasia bahkan sebelum alam semesta virtual mengambil alih. Hanya melawan kekuatan alam semesta virtual, mereka memilih untuk mundur. Perlawanan apapun akan dihancurkan oleh kekuatan besar alam semesta virtual. Namun, makhluk absolut alam semesta, meskipun mereka mundur sebelum perusahaan alam semesta virtual, itu tidak berarti mereka lemah. Dari apa yang kudengar dari dua makhluk abadi sebelumnya, alam semesta virtual akan mengatur sejumlah besar makhluk abadi, dan ditempatkan di Gunung Iblis. Banyak pikiran terlintas dalam benaknya, bahkan Babata tidak tahu apa-apa tentang misteri iblis. Jelas sekali, rahasia ini hanya milik eselon atas alam semesta, bahkan lebih misterius daripada kota kekacauan semula. Iblis catatan umum. Tanah terlarang warisan ini, saat satu bentuk kehidupan melengkapi warisan, seluruh ruang akan hancur. Jenderal catatan iblis, hanya ada satu di alam semesta. Luo Feng mengangguk, dari apa kedengarannya, hanya akan ada satu di seluruh alam semesta, dia memang akan menjadi pejuang absolut di alam semesta. Sebenarnya ada seratusan ribu yang datang sebelumnya, namun tidak ada yang benar-benar berhasil. Luo Feng menggelengkan kepalanya, tidak berpikir lagi. Dengan langkah, dia mencapai tangga misterius. Ketika sepatu botnya mendarat di tangga tingkat 1, segera pemandangan di sekitarnya menjadi buram. Luo Feng tidak bisa melihat pemandangan di sekitarnya lagi, hanya tangga yang tidak pernah berakhir di depan. Secara bersamaan, informasi misterius mulai merasuki benaknya. Terima warisan. Latih warisan. Setiap tingkat akan membawa informasi baru. Ketika kamu mencapai ujung tangga, kamu akan menjadi makhluk yang hebat di dunia, Jenderal Catatan Iblis. Suara itu bergemuruh di benaknya, metode pelatihan misterius terus mengalir. Dalam sekejap, Luo Feng ditundukkan oleh teknik. Ini adalah teknik jiwa, seseorang membutuhkan jiwa untuk dilatih. Dalam hal keajaibannya,
dibandingkan dengan jejak jiwa yang ditinggalkan gurunya Hu Yanbo untuknya, itu berkali-kali lebih jelas, bahkan tidak dapat dibandingkan. Aku merasa bahwa teknik pewarisan tak bernama ini sebanding dengan tablet 9 jagat. Tablet ini membujuk orang untuk mempelajarinya, dan ini adalah teknik yang sepenuhnya terperinci. Hanya teknik yang satu ini saja yang tak ternilai. Luo Feng sangat bersemangat. Matanya berkilau kuat. Dalam benaknya dia memiliki kenangan warisan binatang bertanduk emas, dan dia telah melihat harta karun perusahaan jagat maya, teknik yang tak terhitung jumlahnya dari mana-mana. Dan karena sudut pandangnya luas, dia bisa langsung menyimpulkan. Teknik misterius ini jelas milik warisan tertinggi, warisan bersama dengan hukum dan jalur alam semesta itu sendiri. Dalam sekejap, dia benar-benar tenggelam dalam pelatihan teknik. Bukan hanya tubuh buminya, binatang bertanduk emas di dunia internal juga mulai berlatih secara bersamaan. Hanya klan Mosa yang tetap tak berdaya dan konyol, karena ini milik semacam teknik khusus jiwa, dan klan Mosa tidak dapat melatihnya. Hanya siapa yang meninggalkan teknik ini, teknik yang mengerikan, jika aku bisa membuat kemajuan di dalamnya, menjadi makhluk abadi dan tak terkalahkan di alam semesta pasti tidak akan berlebihan. Luo Feng tidak berpikir lebih banyak tentang itu, dia menekan kegilaannya dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam pelatihan. Sementara itu di virtual semesta, dalam ruang khusus yang dibuka. Naga benar-benar hijau meliuk-liuk di ruang, 7 sayap indah berwarna bisa dilihat di mana-mana. Dalam ruang yang besar ini, dengan sekilas, orang bisa melihat puluhan juta jenis binatang mistik yang berbeda, beberapa indah, namun beberapa lagi menakutkan. Puluhan juta binatang buas terbang. Sekelompok istana megah berwarna merah melayang di udara, di dalam salah satunya. Seorang pria yang tinggi dan kokoh dengan tanduk perak tunggal yang tertutup baju besi ungu dengan keras membanting gelas anggur di tangannya. Gelas transparan itu terbang dengan keras ke lantai dan pecah. Ekspresi pria itu bergemuruh, matanya seperti abadi. Bintang-bintang yang terbakar, dia mengamuk dan meraung, "Bagaimana, mereka pikir aku penurut? Aku sudah menunggu begitu lama untuk warisan Gunung Catatan Iblis, untuk muridku Kaisar Kabut, untuk mendapat kesempatan, dan kamu memberitahuku itu sudah pergi." Ksatria, seorang pria tua berambut putih membungkuk dan berkata, "Bukannya itu hilang, tapi dia harus menunggu gelombang berikutnya. Gelombang selanjutnya." Sialan, pria bertanduk perak itu meraung, "Setiap kumpulan warisan Gunung Catatan Iblis terpisah 10.081 era. Dan setiap gelombang memiliki paling banyak 32 orang, aku menghabiskan begitu banyak harta dan menginvestasikan begitu banyak. Akhirnya aku diambil dan mendapatkan slot. Tapi kamu memberitahu aku, ada bentuk kehidupan anonim yang tidak diketahui yang mengambil salah satu dari 32 istana, dan kamu kekurangan satu slot. Bagaimana bisnis aku ada yang kurang, mengapa mengambil kesempatan murid aku? Mengapa tidak mengambil yang lain?" Pria bertanduk perak itu sangat marah. Ksatria, pria tua berambut putih itu membungkuk, ketika surat suara itu dilemparkan, Kaisar Kabut adalah yang ke-32, tepat di belakang, maka orang-orang di atas memutuskan. "Keluar, keluar!" Pria bertanduk perak itu dengan kasar melambai. Pria tua berambut putih itu membungkuk, tidak berani berbicara lagi, dia berbalik dan segera pergi. Ekspresi pria bertanduk perak itu kesulitan. Untuk seorang ksatria seperti dia, salah satu makhluk abadi besar umat manusia, hampir tidak ada yang membuatnya merasa dicurangi, tapi kali ini, persatuan besar sekelompok brengsek itu, mereka mengambil hadiah dan bantuanku, dan sekarang mereka semua bertindak benar, mengambil kesempatan muridku. Pria itu dipenuhi dengan kebencian, namun dia jelas mengetahui bahwa sejak mereka membuat keputusan di sana, tidak ada gunanya mengamuk. "Siapa itu? Siapa yang mengambil slot muridku?" Pria itu mengamuk. "Warisan catatan iblis. Itu puluhan juta kali lebih berharga daripada kesempatan untuk belajar di kota kekacauan utama, karena tablet kekacauan primal setelah semua bagi orang untuk belajar dan memahami hukum. Warisan catatan iblis adalah metode pelatihan yang sangat rinci. Selama seseorang mengikuti pelatihan, kekuatannya akan tumbuh dengan cepat. Tunggu sampai angkatan berikutnya." 10.081 era kemudian. Pria bertanduk perak itu semakin marah ketika dia memikirkannya. Kaisar Kabut muridnya adalah seorang kaisar yang abadi. Menjadi seorang ksatria sangat sulit.
Namun melalui pewarisan catatan iblis, pada tingkat derajat tertentu, itu akan sangat meningkatkan peluangnya untuk menjadi seorang ksatria. Saat ini dia tidak tahu siapa yang mengambil kesempatan muridnya, membuatnya menunggu lebih dari 100 juta tahun. Makhluk puncak dan hal-hal mereka, Luo Feng pasti tidak tahu. Dia hanya tahu dia harus mengambil kesempatan dan pergi berlatih. Sementara itu di dalam istana warisan, pada tangga warisan, Luo Feng telah berdiri di tingkat 1 selama sehari. Dia menutup matanya dan berdiri di tangga batu hitam. Dalam pikirannya energi rohnya terus-menerus melatih teknik pewarisan. Teknik kuat tanpa nama ini akan sementara waktu disebut sebagai panduan catatan iblis tertinggi. Buku catatan iblis tertinggi ini, menurut informasi yang diterima Luo Feng dari tangga pertama, sebagian besar dibagi menjadi 2 bagian. 1 adalah dasar-dasar, 2 adalah teknik catatan iblis. Di mana bagian dasar 99% sebagian besar membuat fondasi yang kokoh. Setelah selesai, teknik catatan iblis akan mudah untuk dilatih. Dasar-dasar di sini merujuk pada amplitudo energi roh. Misalnya ketika Luo Feng mengendalikan satu pisau terbang, kekuatannya dalam menyerang dengan pisau itu bisa mencapai jumlah tertentu. Dan batasnya adalah, secara bersamaan mengendalikan 78 bilah, semuanya 78 mencapai kekuatan maksimum, ini membuat amplitudo 78-nya. Kembali ketika Luo Feng berada di bumi dan dia masih lemah, dia bisa secara bersamaan mengendalikan sekitar 10 atau lebih bilah dengan kekuatan maksimum. Jiwa, memiliki amplitudo energi roh. Tubuh, punya amplitudo kekuatan. Altar abadi mengukur amplitudo kekuatan normal bisa mencapai 100, yang akan dengan sempurna mengendalikan setiap bit energi. Ketika seseorang mencapai 100 dalam aspek itu akan menjadi batas normal. Teori yang sama, amplitudo energi roh, untuk dapat mengendalikan 100 pisau terbang dengan masing-masing dari mereka mencapai kekuatan maksimum, itu adalah batas normal juga. Namun, ini dalam keadaan normal. Seperti binatang bertanduk emas dan menggunakan tubuhnya untuk menyerang, amplitudo kekuatan normalnya juga bisa mencapai 80-90. Namun saat itu melepaskan kemampuannya memperkuat. Segera itu akan melompat beberapa kali membuat amplitudo menjadi 100. Seperti Dewa Dunia, kekuatan tubuh akan naik beberapa kali juga, mencapai beberapa ratus. Dan cakar kanan binatang bertanduk emas, saat itu memicu energi sungai darah, kekuatannya akan sangat meningkat. Kekuatan tubuh bisa meningkat beberapa kali. Secara teori, 100 adalah batasnya, namun itu adalah batas normal. Melalui teknik khusus, harta, semua ini dapat meningkatkan batas itu. Dan tambahan ini sangat berharga di alam semesta. Memperkuat kemampuan alami mempengaruhi tubuh dan jiwa, pada dasarnya segalanya. Amplitudo jiwa binatang bertanduk emas saat ini 78, namun begitu ia menggunakan kemampuan alaminya, kekuatannya akan naik beberapa kali lipat. Dan buku catatan iblis tertinggi ini, adalah sesuatu seperti Dewa Dunia dari ingatannya, dan bahkan lebih kuat. Begitu seseorang memiliki kemajuan besar dalam Dewa Dunia, ia akan meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak 27 kali. Namun, buku catatan iblis tertinggi jauh lebih kuat. Ini adalah warisan ekstrim yang bertujuan untuk melanggar semua batasan. Anomali yang misterius. Bahkan lebih kuat dari Dewa Dunia, ini surgawi. Luo Feng membuka matanya dan melihat banyak tingkat langkah di depannya. Dengan pandangan sekilas, mereka mencapai ke ruang angkasa sendiri. Dia mengambil napas dalam-dalam, dengan langkah, dia terbang ke tangga kedua. Ketika dia mendarat di tangga kedua, teknik yang sangat rinci segera mengalir ke pikirannya. Lanjutkan pelatihan. Hari demi hari, tingkat demi tingkat. Dalam tangga warisan yang membentang ke ruang angkasa, Luo Feng berkembang. Sebenarnya ketika dia pertama kali memulai proses, dia menerima informasi, bahwa begitu dimulai, itu tidak bisa dihentikan. Dia harus terus maju. Pelatihan itu sendiri sebenarnya adalah siksaan dari kemauan dan kesadaran seseorang. Saat seseorang tidak dapat menahannya, maka, warisan secara otomatis akan berakhir. Di alam semesta yang luas, lebih dari 1 triliun tahun, 100-an ribu bentuk kehidupan yang berbeda semuanya datang untuk menerima warisan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa menyelesaikan seluruh prosesnya. Siapa yang tahu berapa lama hal ini akan berlangsung? Peluang seperti ini tidak mudah, aku tidak bisa melewatkannya.
Luo Feng hampir seperti seorang pengemis yang kelaparan, makan dalam waktu yang lama, gila-gilaan dalam pelatihannya. Semakin dia dilatih, semakin dia merasakan amplitudo kesadarannya meningkat, dengan cepat melebihi 100, batas normal ini terus meningkat lebih jauh. Itu surgawi. Semakin dia terlatih, semakin dia mengerti bahwa jika teknik ini akan ditukar dalam harta karun alam semesta virtual, itu akan menjadi harga selangit. Harta karun mungkin bahkan tidak memiliki teknik seperti itu di dalamnya. Aku hanya punya satu kesempatan ini untuk berlatih. Aku akan berlatih sebanyak yang aku bisa, mungkin aku akan membuat kemajuan besar. Tidak masalah, jika aku tidak mencobanya, bagaimana aku akan memaafkan diriku sendiri nantinya. Ketika Luo Feng berada dalam inti gunung catatan iblis menerima warisan, para pembunuh yang dikirim oleh pejabat Po Yu dari Sekte Seribu Bintang bermasalah. 6 bulan kemudian, di alam virtual semesta, di sebuah pulau khusus untuk para prajurit bintang 9 tinggal. Di pulau itu, di sebuah istana yang memakan ruang yang sangat besar, itu adalah markas terkemuka Sekte Seribu Bintang di alam semesta virtual. Di istana tertentu, ya Tuhan, 2 penguasa sektor dan 2 penguasa domain membungkuk dengan hormat. Rambut panjang Po Yu yang indah, dan indah mengalir, kecantikan yang mutlak, ia duduk di atas tahta, bersandar di belakang dan melihat ke bawah, kamu tidak menemukan target. Ya, Tuhan. Keempatnya gugup. Keempat berasal dari 6 awal yang dikirim, 2 lainnya, sudah mati di gunung catatan iblis. Hal-hal yang tidak berguna. Si cantik absolut mendengus dingin, aku akan memberimu setengah tahun lagi. Aku harap, kamu tidak akan mengecewakan aku. Baiklah, keempatnya berkeringat dingin mulai dari dahi mereka. Waktu berlalu dan dalam sekejap, mereka sudah menghabiskan 1 tahun di gunung catatan iblis dan pada tahun itu, penguasa domain lain dari kelompok itu meninggal, karena dia dihantam oleh catatan iblis, dan dia secara tidak sadar menjadi zombie. 3 selamat terakhir semua meninggalkan gunung catatan iblis. Selamat, kalian selamat selama setahun di gunung catatan iblis, kamu punya hak untuk memasuki perusahaan semesta virtual kami. Pasukan yang ditempatkan di gunung catatan iblis, dari perusahaan semesta virtual, status terendah dari kelompok itu dengan cepat pergi untuk menerima 3 orang yang selamat. Bayan dan 1000 prajurit sekte bintang lainnya saling melirik, tak berdaya. Mereka datang ke gunung catatan iblis hanya atas perintah Po Yu, sebenarnya mereka bertiga tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual, dan menjadi pesuruh bagi yang lain. Bawa mereka bertiga di sini. Sebuah suara bergema di telinga staf itu. Ya, pejabat Po Yu. Staf segera membawa Bayan dan yang lainnya ke kuilnya. Jauh di dalam kuil di aula, Po Yu berbaring di singgasana, ekor hijau gioknya berkeliaran di singgasana, matanya menatap ke bawah ke arah trio yang licik itu. 3 orang itu berlutut. Po Yu melambaikan tangannya dan segera memaksa cincin ruang dari jari-jari Tuan Domain, dengan paksa menghancurkan jejak jiwa dan mengambil pistol laser kelas E9. Targetnya hanya level 9 di alam semesta, dan kami belum menemukannya dalam setahun, dan dia belum keluar. Sangat mungkin dia dibunuh oleh orang lain di dalam. Atau dia dipukul oleh catatan iblis dan berubah menjadi zombie. Yang terkuat dari banyak, penguasa sektor level 9 Bayan berbicara. Mari berharap begitu. Po Yu mengangguk, tatapannya melewati 3 orang itu. Mata mereka langsung menjadi kaku. Setelah itu, mereka jatuh di lantai, dan mati. Namun, kamu semua tahu terlalu banyak, kamu harus mati. Po Yu berkata dengan dingin, mengirim orang untuk membunuh seorang jenius penting dari perusahaan jagat maya. Saat dia ditemukan, dia, tingkat resmi mati, bahkan jika dia tidak terbunuh, dia akan dikunci di luar angkasa. Prajurit itu seharusnya 80% hingga 90% mati. Po Yu bergumam pelan, setelah itu dia tersenyum menawan, ruang di sekitarnya tampak tiba-tiba berubah warna. Po Yu bermalas-malasan sepenuhnya di atas tahta, giok putihnya seperti jari-jarinya dengan lembut mengetuk sandaran lengan, tatapannya tertuju pada 3 tubuh di bawahnya, ruang yang sedikit melengkung dan ruang yang bergelombang dengan kekuatan hukum asal-usul orang yang sedang sekarat menutupi 3 tubuh, dengan beberapa celah, mereka segera menjadi debu. Bajingan itu, dia seharusnya sudah mati, bagaimanapun, dia hanya minat. Po Yu bergumam pelan. Tiba-tiba, langkah kaki bergegas datang dari luar.
Guru, guru, ucap teriakan yang khawatir datang dari luar istana. Masuk. Po Yu dengan lembut mengerutkan kening, bicaralah. Seorang pemimpin yang bergegas masuk adalah seorang yang mengenakan baju besi dekoratif berwarna ungu, seorang pemuda yang tampan, matanya terbenam dalam, pupil berwarna hijau, di dahinya ada ukiran. Ekspresi pemuda tampan ini dipenuhi dengan rasa sakit dan kemarahan. Dia bergegas masuk dan berlutut keras di lantai, berteriak, "Guru, tolong selamatkan kampung halaman aku, planet Mocha." Apa yang terjadi? Po Yu mengerutkan kening, planet kampung halamanmu, Mocha adalah planet yang kuat dengan beberapa makhluk abadi, mengapa kamu membutuhkan aku untuk menyelamatkannya? Guru, beberapa anggota klan aku secara tidak sengaja menyinggung orang-orang Kaisar Kabut, yang mengharapkan Kaisar Kabut yang kuat untuk keluar secara pribadi dan menggunakan teknik ruang untuk menempatkan seluruh planet aku, seluruh planet, dipaksa ke negara dewa. Ucap pemuda tampan itu sambil menangis. Planet, seluruh planet dipaksa masuk ke negara dewa. Bahkan Po Yu terkejut. Itu adalah lokasi jiwa dari seorang raja sektor yang abadi, yang memiliki dunia internal mereka, negara-negara dewa yang tak memiliki kematian. Saat dunia internal mereka runtuh, penguasa sektor itu pasti akan mati. Saat negara dewa runtuh, makhluk abadi yang lebih lemah akan mati. Dan beberapa orang dengan teknik dan harta karun dapat bertahan hidup, namun kekuatan mereka akan sangat berkurang. Ke titik di mana mereka tidak memiliki masa depan. Dapat dikatakan bahwa negara dewa adalah setengah dari kehidupan abadi. Negara dewa memiliki banyak kegunaan, alasan bawahannya kuat adalah karena negara-negara dewa kuat. Di sana, kekuatan abadi akan sangat meningkat, meskipun seseorang bisa memaksa musuh ke negara dewa, memiliki kekuatannya meningkat jauh lebih besar, namun itu juga memberi musuh kesempatan untuk menyerang negara dewanya. Oleh karena itu, kecuali seseorang memiliki jaminan 100%, atau dipaksa ke sudut, sangat sedikit yang benar-benar akan memaksa musuh masuk ke negaranya. Untuk memaksa seluruh planet masuk. Planetmu, di negara Dewa Kaisar, akan memiliki akhir yang sangat tragis. Po Yu duduk tinggi di atas tahta memandang rendah pada muridnya, jika itu hanya menghancurkan, dia dapat dengan mudah menggunakan satu pukulan untuk menghancurkannya. Namun dia benar-benar mengambil upaya untuk menempatkan planetmu ke negara dewa, kecuali dia cukup menyiksanya, dia tidak akan puas. Hanya apa yang anggota keluargamu lakukan untuk menyinggung perasaannya. Po Yu mengerutkan kening. Masalah kecil. Pemuda tampan itu berlutut di sana dan berteriak tragis, selalu ada beberapa gesekan sebelumnya, namun bawahan Kaisar Kabut biasanya akan menangani hal-hal kecil ini. Siapa yang berharap dia secara pribadi bergerak, memaksa seluruh planet ke negara dewa? Guru, tolong selamatkan planetku. Pemuda tampan itu berteriak. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Po Yu menggelengkan kepalanya. Guru, mata pemuda tampan itu dipenuhi dengan air mata. Po Yu memandang muridnya berlutut di bawah, berkata dengan lembut, aku akan berusaha. Setelah itu dia menutup matanya, mengirimkan seutas kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual, dia mencari teman yang baik untuk berbicara dengan Kaisar Kabut. Setelah beberapa saat, pergi. Po Yu membuka matanya dan berkata, Guru, pemuda tampan itu menatap Po Yu di atas tahta, ekspresinya penuh dengan harapan. Itu adalah kesalahan klanmu, mereka menyinggung Kaisar Kabut, ketika dia dalam suasana hati yang terburuk. Po Yu mengerutkan kening dan memerintahkan, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Pemuda tampan mencengkeram tinjunya. Pergi, perintah Po Yu dengan dingin. Ya, pemuda tampan itu tidak berani berbicara, dia takut menyinggung guru dingin ini, jadi dia pergi dengan hormat. Hanya Po Yu yang tersisa di istana besar, dia mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran dia begitu marah. Gurunya yang kuat benar-benar mendapat slot dalam warisan catatan Gunung Iblis untuknya, dan orang lain benar-benar mengambilnya. Hehehe, ini tunggu, akan ada 10.081 era sebelum dia mendapat kesempatan lain. Jika itu aku juga akan marah. Satu-satunya adalah, siapa yang berani mengambil slotnya. Sementara itu di dalam negara dewa, lautan yang tak berujung, di dalam pecahan es, di sana terapung istana-istana megah berwarna hijau tua, di tengah-tengahnya ada 1.000.000 kilometer patung hijau gelap dan tinggi, patung Kaisar Kabut.
Di laut lebih dari 100 juta km jauhnya dari istana adalah sebuah planet dengan diameter lebih dari 30.000 km mengambang. Dari sana terbang banyak bayangan yang berlutut di udara, terus memohon. Kaisar Kabut, ampuni kami. Kaisar Kabut, selamatkan planet Mocha kita. Kaisar Kabut, kami telah berbuat salah. Kami telah berbuat salah. Beberapa bawahan dan penguasa sektor berlutut di udara, suara mereka menggema. Pada saat ini, di dalam rumah mereka, planet Mocha, kadang-kadang akan ada kilatan petir atau nyala api, kadang-kadang salju dan badai salju atau bahkan hujan es yang jatuh seperti bilah yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan itu hanya mimpi buruk. Kaisar Kabut, dengan rambut panjang hijau mengambang, wajah persegi, matanya bahkan lebih marah dari binatang buas, dia mengenakan jubah panjang yang indah dan berdiri di udara, dengan dingin melihat siksaan yang dia keluarkan ke planet Mocha. Jangankan kamu, salah. Tiba-tiba dia tertawa, sudah terlambat. Terlambat, 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 terlambat. Suaranya terus-menerus bergema di telinga prajurit Mocha, bawahan dan penguasa sektor semuanya sangat kesakitan, penyesalan dan kebencian. Namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa, Kaisar Kabut, sebagai tingkat kaisar yang abadi, terlalu kuat. Kekuatan yang dimiliki negara dewa itu bahkan lebih mengejutkan. Hanya tekanan dari negara dewa saja yang membuat bagian bawahan tidak bisa melawan. 10.081 era, lebih dari 100 juta tahun. Dari kelahiran aku sampai sekarang, seluruh periode panjang ini hanya 12.000 era. Untuk membuatku menunggu begitu lama, semakin dia memikirkannya, semakin dia mengamuk, dia mencengkeram tinjunya semakin erat, menyebabkan ruang bergetar begitu keras hingga rasanya seperti hendak terbelah. Hanya siapa bajingan yang mengambil slot aku? Siapa? Kaisar Kabut mengamuk di dalam, dan planet yang mengambang di udara, memiliki nasib yang lebih tragis di depannya. Di alam semesta yang luas, di dalam perusahaan alam semesta virtual mengendalikan wilayah awal absolute, di Gunung Iblis. Dalam salah satu dari 32 istana warisan Gunung Catatan Iblis. Luo Feng terfokus pada menerima warisan, bagaimana dia tahu dia telah mengambil slot Kaisar Kabut, bahkan ke tingkat Kaisar Abadi, 10.081 era adalah periode waktu yang sangat lama. Dia hanya hidup total 12.000 era. Itu mirip dengan seorang anak berusia 30 tahun yang bersiap untuk menikah, namun perintah Tuan, jangan terburu-buru, tunggu 30 tahun lagi, menikahlah ketika kamu berusia 60 tahun. Siapa yang tidak cemas? Siapa yang tidak marah? Di dalam istana warisan, kabut hitam menyelimuti daerah itu, banyak lapisan tangga memanjang ke atas. Secara teori, ruang seperti ini dengan hanya beberapa puluh km panjang dan lebarnya tidak mengejutkan, namun jarak yang dilihat Luo Feng jauh melebihi lebih dari 1.000 km. Efek memiliki dunia dalam sebutir pasir ini tidak benar-benar mengejutkan Luo Feng. Lagi pula, sesuatu yang bisa dilakukan oleh penguasa sektor, tidak aneh makhluk absolut yang tertinggal di belakang istana warisan tidak bisa melakukannya. Selesai bagian lain, Luo Feng membuka matanya, wajah dipenuhi dengan kegembiraan, ia menjadi seberkas cahaya dan menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Saat dia melangkah di tangga, metode pelatihan yang lebih dalam sekali lagi mengalir, bersamaan suara terdengar di dalam ruang. Luo Feng berbalik untuk melihat. Kata-kata misterius muncul di ruang di samping, mirip dengan gaya kata-kata di tablet batu sebelumnya, meskipun Luo Feng tidak mengenalinya, dia langsung mengerti artinya. Pemula, dia terkejut. Ringkasan kata-katanya adalah, bentuk kehidupan yang telah memilih untuk menerima warisan, kamu telah menerima 1/10 bagian pertama dari warisan catatan iblis. Warisan umum catatan iblis memiliki total 3 bagian, untuk dapat menyelesaikan bagian 1 sepenuhnya akan memberi kamu gelar pemula, dan menerima hadiah pemula. Akhir dari bagian 1 ada di kuil yang jauh itu, hadiah pemula ada di sana. Bekerja keras. Tangga tempat dia berdiri memanjang jauh, dan pada saat ini masih tak berujung, tingkat demi tingkat. Akhirnya, jauh, di ujungnya, di ruang yang jauh itu, ada sebuah kuil yang sulit untuk melihat dengan jelas dengan mata biasa. Akhir dari bagian 1. Hadiah pemula. Luo Feng memandang kuil yang jauh, berpikir, aku baru menerima warisan selama sekitar 1 tahun, sekitar 300 tingkat. Dan aku baru menyelesaikan 1/10 bagian pertama.
Maka bagian satu ini, bukankah ia memiliki lebih dari 3000 level? Bagian satu memiliki lebih dari 3000 level. Sebanyak 3 bagian. Jika 2 bagian selanjutnya sama, akan ada lebih dari 10.000 level. Untuk menyelesaikan semua tangga dan menyelesaikan warisan, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Luo Feng tidak bisa untuk tidak terkejut. Mengatakan adalah satu hal. Namun sebenarnya, lebih dari 1 triliun tahun sejak Gunung Iblis ada, dengan 100-an ribu menerima warisan, namun tidak ada yang sepenuhnya menyelesaikannya. Berpikir begitu banyak adalah sia-sia, aku pertama-tama akan menyelesaikan bagian satu dan menjadi pemula, maka aku akan menerima hadiah di kuil itu. Luo Feng mengantisipasi, tidak buruk. Siapa yang tahu apa itu harta? Senjata, baja. Dia tidak berpikir lagi, terus membenamkan dirinya dalam pelatihan, pekerjaan selama 1 tahun, bahkan hanya sebagian dari warisan saja membuatnya merasa bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Warisan ini memang teknik surgawi. Jika Luo Feng memberikannya harga, itu benar-benar akan menjadi harta yang tak ternilai. Lebih dari seluruh ruang waktu mencoret-coret. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada Mo Luo untuk tendangan itu. Seru Luo Feng. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.